Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Doa kami semoga sahabat-sahabatku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilambangkan rezekinya dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabatku, setelah Bawaslu maupun KPU menghadirkan saksi-saksi maupun ahli di persidangan, maka semua narasi maupun dalil-dalil yang diajukan oleh tim kuasa hukum 01 maupun 03 bisa terbantahkan oleh klarifikasi yang disampaikan para saksi dan ahli dari KPU maupun Bawaslu. Bahkan tim kuasa hukum Prabowo mengatakan bahwa semua narasi yang begitu heboh yang diajukan oleh tim kuasa hukum 01 maupun 03 dianggap sebagai tong kosong nyaring bunyinya. Artinya, semua narasi, tuduhan-tuduhan maupun dalil-dalil bisa dibantahkan dan terpatahkan oleh saksi maupun ahli dari KPU maupun Bawaslu. Seiring dengan itu, maka tim kuasa hukum Prabowo menyampaikan terima kasih kepada KPU maupun Bawaslu. Semuanya pemilu berjalan dengan lancar, tertib, dan damai. Ini yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo sebagai berikut. Kawan yang baik hati, hari ini kita sudah menyaksikan saksi-saksi dari KPU dan Bawaslu, termasuk ahli. Mereka sudah menerangkan hal-hal yang mereka ketahui, mereka lihat, mereka dengar, mereka alami, dan mereka laksanakan. Kami, tim kuasa hukum Prabowo Gibran, mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu maupun KPU yang sudah bekerja sedemikian rupa secara cermat, teliti, dan bekerja keras untuk bisa melaksanakan pemilu ini dengan damai, tidak seperti pada pemilu-pemilu yang lalu-lalu, dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara yuridis di Mahkamah Konstitusi. Adapun dalil-dalil permohonan paslon 1 dan paslon 3 yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada majelis hakim yang mengadili, hari ini semuanya terbantahkan dan terpatahkan oleh kesaksian saksi-saksi dari Bawaslu maupun dari KPU serta ahli-ahli yang mereka hadirkan. Jadi segala narasi-narasi dari permohonan 01 maupun permohonan 03 yang seolah-olah wah, seolah-olah heboh, ternyata setelah diklarifikasi oleh saksi-saksi dan ahli dari KPU maupun dari Bawaslu, semuanya sama sekali hanya bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Selanjutnya, pimpinan daripada tim kuasa hukum Prabowo, Profesor Yusril, juga mengatakan bahwa narasi-narasi yang begitu dahsyat yang disampaikan oleh tim kuasa 01 maupun 03 sudah dibantahkan oleh saksi maupun ahli yang dihadirkan KPU maupun Bawaslu. Yusril juga mengatakan bahwa besok pada gilirannya dia akan menghadirkan 6 saksi dan 8 ahli yang akan mematahkan semua argumen-argumen yang diajukan oleh tim kuasa hukum 01 maupun 03 sebagai berikut. Sama-sama menyaksikan tadi jalannya persidangan dan apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu pada hari ini betul-betul meringankan beban kerja kami. Oleh karena segala narasi, segala orasi bahkan yang disampaikan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 yang begitu dahsyat bunyinya, tapi di pengadilan ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Narasinya dahsyat, tapi miskin sekali pembuktian. Hari ini KPU dan Bawaslu menghadirkan ahli dan saksi, dan itu betul-betul meringankan pekerjaan kami
Oleh karena semua bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 dibantah oleh saksi-saksi dan ahli dari KPU dan Bawaslu. Besok giliran kami yang akan menghadirkan ahli. Kami akan menghadirkan 8 ahli, 6 saksi ke persidangan besok, dan sekali lagi akan membantah, akan menolak seluruh bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Baik, selanjutnya tim kuasa hukum Prabowo, yaitu pengacara Kondang Oto, juga mengatakan bahwa 6 saksi dan 8 ahli ini nanti akan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh tim kuasa hukum Prabowo. Jadi setiap dalil yang diajukan akan didukung oleh saksi maupun ahli yang dihadirkan. Perjalanan persidangan kita sudah berjalan lebih daripada separuh jalan, walaupun harinya masih belum separuh. Tetapi saya tidak menyangka baru separuh jalan saja sudah hampir bisa kita simpulkan akhir daripada perkara ini. Dari awal saya memang melihat bahwa begitu banyaknya kelemahan-kelemahan daripada permohonan yang diajukan mereka, dalil-dalil yang mereka ajukan. Tapi saya beberapa hari ini masih nunggu sebenarnya konfirmasi dari Bawaslu. Apakah betul bukti-bukti yang mereka ajukan ini bisa terbantahkan oleh Bawaslu? Ini terus terang aja kita menantikan dulu hari ini. Ternyata setelah melihat hari ini, saya tidak menyangka begitu mudahnya Bawaslu membantah semua tuduhan-tuduhan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh paslon 2 ataupun melalui pemerintah dalam kasus ini. Saya melihat pemohon 1 dan 2 mungkin sudah mulai kehilangan akal, sehingga yang mereka tampilkan ketika memeriksa saksi bukan lagi pertanyaan, tapi sudah mulai narasi-narasi. Mulai dari pagi hari narasi tentang Sirekap adalah alat bantu kecurangan, kemudian tidak jujur dan adil dan sebagainya, bansos dan sebagainya ya. Nah itu kelihatannya sudah habislah. Di akhir tadi persidangan ini sudah boleh dikatakan kita sudah bisa simpulkanlah bahwa tidak ada lagi dalil-dalil mereka bisa tampilkan karena memang tidak ada lagi kesempatan. Nah justru kami punya kesempatan besok. Seperti Pak Yusril bilang, kita punya 8 saksi, ada 6 ahli, yang 8 ahli 6 saksi, ya 8 ahli 6 saksi, dan itu akan kita tampilkan ke ahli-ahli ini untuk bisa memberikan dukungan dari setiap dalil yang kami ajukan di dalam permohonan kami. Demikian juga saksi-saksi kami gunakan untuk membuktikan semua dalil-dalil yang disampaikan. Jadi tidak akan ada saksi maupun ahli yang bercerita di awang-awang. Semuanya ahli bercerita tentang kami dalilkan A, ada saksinya menyatakan dalil A itu. Kami dalilkan B, ada ahli yang bisa mencerahkan B itu. Demikian juga saksi-saksi itu. Jadi Anda nanti besok itu kalau mengikutinya akan terlihat nih, mulai dari kompetensi absolut sampai kemudian relatif sampai kemudian pokok perkara, itu akan terlihat dari urutan-urutan ahli dan saksi-saksi yang kami ajukan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa sudah setengah jalan ini kami yakini sudah boleh dikatakan belum bertanding kita sebenarnya sudah menang ini, belum ya 90% ya. Kita bukan mau jumawa ya, bukan mau jumawa, tapi kan kita punya as a lawyer kan kita bisa selain insting, intuisi, tapi juga logika dan juga dalil yang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi mudah-mudahan nantinya pemilu ini akan berakhir dengan cepat, akan bisa diakhiri terpilihannya Pak Prabowo ini bisa. Kalau sekarang kan boleh ada yang bilang dia masih presiden elect, dan ada yang mengatakan dia presiden elect dalam sengketa. Tapi nanti mungkin sebelum tanggal 24 dia tidak lagi hanya presiden elect dalam sengketa, tapi dia presiden elect yang betul-betul akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024.
Baiklah teman-teman semuanya dan sahabatku, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.